This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. Pemirsa, serangan Israel ke Iran pada Jumat pagi 13 Juni 2025 dikabarkan telah menewaskan sejumlah petinggi militer serta para ilmuwan nuklir Iran. Beberapa warga di area permukiman di Tehran juga menjadi korban serangan mematikan Israel ke ibu kota negara itu. Iran membalas serangan Israel dengan meluncurkan sekitar 100 drone ke wilayah Israel. Eskalasi tampaknya akan terus meningkat seturut saling ancam serangan balasan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pasca serangan-serangan itu. Kami ajak Anda mendiskusikan perkembangan terkini di Timur Tengah bersama pengamat yang juga jurnalis spesialis Timur Tengah, Faisal Assegaf. Selamat sore Bang Faisal, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Doni, sehat. Ini masih di Jakarta kan? Jakarta. Saya pikir sudah sampai di Tehran ini. Belum? Ya, kalau panjang perangnya ya pengen ke sana sih. Iya, Anda salah. Orang biasanya menjauh dari konflik, Anda mendekat ya ke pusaran perang ya. Pengalaman yang mahal. Betul. Prediksi Anda, Pak Faisal, ini konflik Iran-Israel akan berkepanjangan atau hanya sekedar dalam tanda petik gertak sambal saja? Kalau dibilang gertak sambal, ini tentu bukan gertak sambal. Karena apa yang dilakukan oleh Israel hari ini, itu kan sekitar jam 3 dini hari, itu sebuah pukulan telak bagi, dalam konteks Iran, ini pukulan telak. Karena yang tewas adalah Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Muhammad Bagheri, kemudian yang tewas lagi adalah Komandan Garda Revolusi Islam Iran, itu Jenderal Hussein Salami, kemudian juga yang tewas adalah Komandan Khatamul Anbiya, Ya. itu lupa tadi namanya, ada terus sama sedikitnya 6 ilmuwan nuklir Iran, termasuk mantan kepala Badan Tenaga Atom Iran Fareidun Abbasi. Ini dalam konteks Iran tentu ini adalah sebuah penghinaan karena mereka bisa sistem pertahanan udara Iran tidak bekerja saat itu, dan intelijen Israel bisa dengan tepat tahu di mana dalam posisi dini hari itu, tahu di mana orang-orang pentingnya Iran, di mana mereka tidur atau dimanapun mereka berada, kediamannya. Ini kan kediamannya. Bahkan juga penasihat keamanan nasional Iran, ya sekaligus tangan kanan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, namanya Ali Samkhani, itu luka kritis. Ini kan serangan itu adalah di utara Teheran yang merupakan wilayah elit. Ini banyak jenderal-jenderal, terus para politisi petinggi Iran tinggal. Itu saya 3 kali ke Iran. Nah, di kawasan utara ini adalah kawasan tempat tinggalnya para petinggi Iran. Nah, ini kan sebuah pukulan telak. Karena ya itu tadi, Panglima Angkatan Bersenjata, Komandan Garda Revolusi, Komandan Satuan Darurat, itu Khatamul Anbiya, itu tewas, terus ilmuwan nuklir. Dalam konteks yang lebih besar, Iran juga sebelumnya sudah pernah punya pukulan telak, yaitu ketika tamu negara hadir, yaitu Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, itu tewas pada 30 Juli. Kemudian juga Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah. Hizbullah ini adalah milisi yang didukung dan juga dibantu pembentukannya oleh Iran, dan Iran sampai sekarang belum bisa membalas 2 pukulan telak itu. Nah, ini ada pukulan telak ketiga. Dalam konteks Israel ya sebaliknya, ini adalah kemenangan besar setelah berhasil menghabisi Nasrallah, menghabisi Ismail Haniyeh. Sekarang mereka bisa menghabisi langsung ke jantungnya, ke negara yang dianggap mendukung milisi-milisi bukan dianggap, memang mendukung milisi-milisi anti Zionis ya, Hizbullah. Kemudian juga sebelumnya juga Israel juga dapat berkah karena jatuhnya rezim Assad yang merupakan bagian dari poros anti-Zionis. Ya, saya nggak habis pikir nih Pak Faisal, pukulan telak berkali-kali dihajar oleh Israel. Kok ini dalam tanda petik apakah sebuah kecolongan, kebobolan, sementara kita tahu bahwa kekuatan Angkatan Bersenjata Iran itu juga nggak kaleng-kaleng begitu kan? Apa yang menyebabkan? Apakah karena memang Israel intelijennya semakin kuat dan presisinya semakin sempurna sehingga mampu menyasar elit Iran, atau Iran memang tengah dalam kondisi yang tidak solid-solid amat begitu? Ya, Mossad baru merilis video tentang pasukan komandonya yang ada di Iran yang meluncurkan pesawat nirawak bunuh diri yang menghancurkan sistem pertahanan udara Iran. Jadi Mossad itu sudah kerja bertahun-tahun di Iran,
itu mereka mengikuti kemana saja petinggi Iran ini, baik petinggi militer maupun petinggi politik ini, di mana tempat tinggalnya. Itu mereka sudah bertahun-tahun mengikuti mereka. Artinya intelijen Iran kebobolan dengan operasi Mossad. Sebenarnya bukan hal baru Mossad berada di Teheran ya khususnya. Saya pernah menulis lika-liku Mossad di Teheran. Mereka pernah membunuh Ketua Program Nuklir Iran, Mohsin Fakhrizadeh, itu sekitar November 2020, kalau saya tidak salah ingat tahunnya. Kemudian juga pernah membunuh pemimpin Al-Qaeda, Abu Abbas al-Mursi, itu bersama anaknya di jantung Teheran. Jadi memang ini ada kerja dari Mossad. Jadi sebelum serangan dilakukan, itu Mossad sudah meluncurkan peluru kendali berpemandu untuk menyasar tempat-tempat tinggal para petinggi militer Iran tadi. Kemudian juga mereka meluncurkan drone bunuh diri untuk menghancurkan sistem pertahanan udara Iran maupun fasilitas nuklir Iran. Jadi memang jet tempur yang dikerahkan, IDF sudah bilang mereka mengerahkan 200 jet tempur, melepaskan 300 bom ke 100 sasaran. Paling banyak itu di Teheran. Jadi ya ini kerja intelijen Mossad juga di Teheran. Jadi memang kebobolan Iran. Iya. Dan hanya dibalas dengan 100 kurang lebih drone dari Iran ke Israel. Kok kayaknya nggak seimbang ya? Ya ini yang harus kalau saya melihat ini adalah serangan pembuka, artinya drone ini untuk melihat dari mana sistem pertahanan udara nanti itu koordinatnya melakukan pencegatan. Walaupun itu pencegatan sebenarnya berlangsung di wilayah udara Irak, Jordan, dan Saudi serta Suriah, itu berlangsungnya di situ. Jadi belum sampai masuk ke Israel sudah melakukan pencegatan di situ. Nah memang sebagai sebuah bangsa Iran harus membayar penghinaan ini untuk menjaga harga dirinya. Pertama itu penting untuk menjaga spirit bangsanya, masyarakatnya, bahwa kok sekarang negara Iran tuh gampang sekali ditembus oleh musuh utamanya itu Israel. Itu harus dibayar. Itu satu dalam konteks Iran. Tapi dalam konteks yang lebih besar, Iran harus memberikan pelajaran kepada Israel yang telah berkali-kali melanggar hukum internasional. Karena ini kan melanggar hukum internasional. Melakukan serangan ke wilayah berdaulat. Ini bukan kali ini saja. Israel juga menyerang Lebanon masih sampai sekarang, terus mereka melakukan kejahatan genosida di Gaza, melanggar gencatan senjata baik dengan Hamas maupun dengan Hizbullah di Lebanon. Jadi memang harus ada yang menghukum Israel, dan saya kira ini momentum bagi Iran untuk bertindak jauh lebih keras, sekaligus membuat Israel jera agar tidak mengulangi merasa besar kepala bisa berada di atas hukum internasional. Karena kita tidak bisa mengharapkan Dewan Keamanan memberikan sanksi karena selalu ada Amerika Serikat yang selalu mendukung Israel. Ya, saya mundur sejenak Pak Faisal. Kalau kita kembali kepada tujuan Israel kemudian melakukan serangan ke Iran, itu kan dia menyasar sebagian besar fasilitas nuklir, kemudian industri rudal balistik. Itu memang sebenarnya ke fasilitas nuklir kah? Atau sebenarnya itu sasaran antara untuk lebih banyak menyasar kepada elit atau mungkin petinggi-petinggi militer Iran? Kalau kita lihat dari ucapan Netanyahu dan para petinggi Iran, itu termasuk Menteri Pertahanan Israel, termasuk Menteri Pertahanan Israel, ini serangan terkoordinasi dan besar-besaran ini sudah disiapkan berbulan-bulan. Mossad sudah bekerja dari dalam, mereka bikin pangkalan drone di Teheran, dekat markas militer di Teheran. Terus juga mereka menyusupkan senjata-senjata, peluru berpemandu untuk diangkut dengan mobil-mobil sebagai. Jadi sebelum jet tempur terbang dari Israel, mereka sudah melakukan sabotase sebelum maupun bertepatan dengan serangan itu datang. Nah, yang kedua adalah, maaf tadi pertanyaan apa? Iya, lebih ke menyasar fasilitas nuklirnya atau ke orang-orang atau elit militernya sebenarnya? Ya ini memang ya serangan terkoordinasi dipersiapkan berbulan-bulan. Pasti Netanyahu tidak ingin sekedar hanya menghancurkan para petingginya, tapi juga fasilitas nuklir. Itu reaktor yang diserang adalah reaktor Natanz di Provinsi Isfahan, kemudian juga reaktor di Tabriz, bahkan juga bandara di Tabriz, lalu pangkalan militer di Kermanshah. Jadi memang serangan terkoordinasi baik itu fasilitas militer maupun di para petinggi militer maupun politik Iran. Ya, Pak Faisal, Anda katakan ini terkoordinasi, terukur dan dilakukan berbulan-bulan sebelumnya. Bahkan sebenarnya kecolongannya Iran itu adalah terjadi di depan mata di halaman rumah Iran sendiri. Mereka atau Israel dalam hal ini sudah mencicil memasukkan perangkat atau peralatan untuk melakukan serangan begitu. Kok bisa? Saya masih nggak habis pikir gitu loh.
Ya, inilah adalah bukti kerja intelijen Mossad. Jadi ini kan ada persaingan intelijen. Kita tahu sekitar hari Minggu itu Iran mengumumkan mereka berhasil memperoleh lewat operasi intelijen dokumen rahasia program nuklir Israel maupun fasilitas nuklir Israel. Nah, perintah serangan itu sendiri datang dari Perdana Menteri Netanyahu setelah mempertimbangkan dengan Menteri Pertahanan maupun Panglima Angkatan Bersenjata hari Senin. Artinya sehari setelah pengumuman. Kemudian kita tahu kemarin sehari sebelum pengumuman Amerika tiba-tiba mengevakuasi keluarga pekerja yang tidak penting dari kedutaan baik di Irak maupun dari beberapa fasilitas militernya. Artinya Amerika memang sudah diberitahu dan itu diakui sendiri oleh Israel bahwa mereka sempat memberitahu Amerika. Jadi memang ini sebuah kecolongan, ini sebuah penghinaan, dan kalau Iran memang ingin mengembalikan harga dirinya, dia harus membalas dengan lebih keras. Jadi bukan hanya setimpal, karena ini memang sudah memalukan buat negara sebesar Iran, bisa dihantam langsung ke petinggi militer, Panglima Angkatan Bersenjata maupun Garda Revolusi, Komandan Garda Revolusi. Ya, apakah secara mental kemudian Iran terpukul sehingga memerlukan waktu recovery untuk bangkit lebih lama, atau seperti apa analisa Anda? Kalau mungkin secara militer maupun di kalangan elit mereka tentu kaget, tidak menyangka, karena kan berita yang beredar kemarin paling cepat itu di NBC News atau mana media Israel, itu paling cepat Israel akan menyerang Iran paling cepat hari Minggu. Kan itu sudah beredar. Malah ada yang dihitung beberapa hari. Nah, ternyata mereka menyerang hari ini. Tapi pemimpin tertinggi Iran sudah sudah menunjuk Panglima Angkatan Bersenjata yang baru, namanya Abdurrahim Al-Musawi. Kemudian juga menunjuk Komandan Garda Revolusi, yaitu Muhammad Pakpur. Jadi Ali Khamenei sudah menyiapkan pengganti agar itu tidak mengganggu istilahnya spirit maupun bagaimana persiapan untuk serangan balasan. Ini yang kita tunggu. Ya, baik. Pak Faisal Assegaf, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Saatnya sekarang juga sudah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keizer tengah berbincang dengan pengamat dan jurnalis Timur Tengah Faisal Assegaf terkait dengan serangan Israel ke Iran pagi dini hari tadi. Saya kembali ke Pak Faisal. Pak Faisal, kalau kita bicara tentang bagaimana Iran seharusnya membayar malu harga dirinya yang diserang oleh Israel itu, respon yang paling ideal terhadap membalas serangan Israel itu bentuknya seperti apa? Serangan besar-besaran atau serangan secara berkepanjangan atau apa? Ya, yang pertama yang harus dilakukan Iran adalah ya sama seperti yang dilakukan Israel, mereka harus menyasar para petinggi politik maupun militer Israel, ya kalau bisa menyasar Netanyahu, Menteri Israel Netanyahu, kemudian juga menyerang reaktor nuklir di Mona, itu di Gurun Negev di selatan Israel, karena Iran mengklaim sudah berhasil memperoleh dokumen tentang program maupun fasilitas-fasilitas nuklir rahasianya Israel, ya. Mereka harus membuktikan itu dengan menyerang fasilitas nuklir Iran itu sendiri. Juga menyerang ya markas-markas militer Israel, itu yang ditunggu sebenarnya. Karena kita tahu, tadi saya cek juga di kota Mashhad. Mashhad ini adalah kota suci kedua di Iran untuk peziarah Syiah, karena di sana ada kubur Imam Ali Ridho. Itu mereka, masyarakatnya sudah keluar ke jalan menuntut pembalasan yang lebih keras. Karena ini penting untuk menjaga pertama spirit bangsa Iran, untuk menjaga harga diri. Ini bukan harga diri hanya rezim mullah yang berkuasa di Iran sejak kemenangan revolusi Islam, tapi ini menjaga harga diri rakyat dan bangsa Iran secara keseluruhan. Ternyata mereka berhasil bobol hanya dalam setengah jam. Serangan ini hanya berlangsung dalam setengah jam. Tadi barusan saya cek perkembangan terbarunya, Israel sedang juga baru saja menyerang kota Shiraz. Jadi yang disasar itu ada Kermanshah, ada Teheran, terus ada Shiraz, ada Tabriz. Ini kan kota-kota penting, termasuk Isfahan. Natanz itu kan di Isfahan.
Jadi ini yang harus dibayar. Karena ini kalau tidak, ini akan mengganggu secara militer juga orang akan mudah tidak percaya lagi loh. Kok rezim ini gampang sekali dibobol. Hanya dalam setengah jam semua orang-orang penting, termasuk militer, terutama yang militer, terus juga fasilitas nuklir, terus markas militer itu berhasil diserang oleh Israel dengan mudah tanpa ada perlawanan. Nah ini yang harus dibayar oleh Khamenei. Khamenei harus mengembalikan kepercayaan anak buahnya, pemerintahannya, militernya, maupun kepercayaan masyarakat terhadap rezim ini yang sudah berlangsung sejak 1979. Pak Faisal, serangan yang sukses atau serangan militer sukses itu tentu sangat ditunjang atau dipengaruhi oleh intelijen yang sukses juga. Kalau Anda, saya minta untuk menganalisa dan mengkomparasi antara kekuatan intelijen kedua negara tersebut, ya, kira-kira seperti apa posisinya di sekarang ini sehingga akhirnya Iran harus menelan dalam tanda petik ya serangan telak dari Israel. Kalau dilihat dari prestasi atau keberhasilan, tentu saja Israel lebih berhasil, Mossad lebih berhasil ketimbang intelijen Iran. Pertama apa? Sebelumnya mereka berhasil membunuh Ismail Haniyeh, tamu negara yang harusnya dijaga secara ketat, terus bisa bobol, ketahuan tempat tinggalnya. Yang kedua juga sebelumnya kepala program nuklir Iran, Mohsin Fakhrizadeh, itu sekitar November 2020 atau 2022, itu juga tewas di Iran. Kemudian juga ilmuwan nuklir sebelumnya di Teheran juga tewas oleh serangan Mossad. Sedangkan Iran, kita tahu setahun terakhir ada penangkapan terhadap warga Israel yang menjadi informannya Iran. Itu kalau tidak salah sebelum Iran mengumumkan mereka berhasil memperoleh dokumen program rahasia maupun fasilitas nuklirnya Israel, itu ada 2 orang warga Israel yang ditangkap karena menjadi informannya Iran. Jadi kalau dilihat dari keberhasilan, Mossad jauh lebih berhasil. Dan ini buktinya hari ini. Mereka berhasil dengan kerja intelijen mengikuti kemana petinggi militer maupun petinggi politik, ya ini Panglima Angkatan Bersenjatanya ketahuan di mana tempat tinggalnya. Ini kan mereka rata-rata tinggal di apartemen. Itu apartemen di wilayah utara Iran itu kan apartemen elit lah, daerah elit. Itu bisa ketahuan kamarnya, lantainya, kemudian juga Komandan Garda Revolusi Islam Iran juga ketahuan di mana tempat tinggalnya, kemudian juga penasihat keamanan nasional Ali Samkhani, ini tangan kanannya Ali Khamenei, bisa ketahuan juga di mana tempat tinggalnya. Ini kan sebuah kerja yang sangat bagus, prestasi yang besar setelah mereka berhasil membunuh Hasan Nasrallah juga dengan memanfaatkan informan di lapangan, terus juga membunuh Ismail Haniyeh juga dengan memanfaatkan agen Mossad di lapangan. Nah sekarang mereka berhasil langsung ke jantung, ke Panglima Angkatan Bersenjata, Komandan Garda Revolusi, dan Komandan Satuan Darurat, yaitu Jenderal Gulam Ali Rashid. Jadi ini sebuah prestasi yang besar, dan Iran belum bisa membuktikan bahwa mereka bisa melakukan hal serupa, baru berhasil mengklaim memperoleh dokumen rahasia program nuklir dan fasilitas nuklir. Artinya ini sebuah penghinaan besar bagi Iran, dan mereka belum bisa membalas 2 penghinaan sebelumnya dengan kematian Nasrallah maupun kematian Haniyeh. Nah sekarang mereka dapat penghinaan ketiga. Ini tentu bakal membuat tanda kutip sebagian, mungkin saya belum tahu, bisa jadi sebagian rakyat Iran mulai mempertanyakan bagaimana kemampuan rezim Mullah ini. Mereka selalu gembar-gembor, mereka mendukung Hizbullah, mendukung Al-Hutiyun, mendukung milisi Syiah di Irak, tapi ternyata mereka bisa tembus di jantung mereka sendiri. Ini yang bisa menjadi pertanyaan sebagian masyarakat, ternyata negara kita lemah. Ya, baik Pak Faisal, kita rehat lagi, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita terkait perkembangan terkini di Timur Tengah, khususnya pasca serangan Israel ke Iran. Saya sudah terhubung juga dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Roy Roliansyah Sumirat. Pak Roy, selamat bergabung di NTV Prime Dialog. Terima kasih Pak Roy. Dan saya juga mengucapkan selamat, Pak Roy sudah diberi kepercayaan bertugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Iran ya. Ini negara yang sedang kita bahas. Pak Roy kapan berangkat ke Iran? Semoga dalam jangka waktu dekat saya sudah bisa berada di lapangan, membantu situasi. Baik, ini terkait dengan momentum atau eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Bagaimana respons pemerintah
Indonesia terkait dengan serangan Israel ke Iran, Pak Roy? Ya, mungkin saya juga bisa menghimbau masyarakat luas untuk selalu perhatikan dan ngecek, mungkin ya, ada beberapa platform komunikasi dari Kementerian Luar Negeri. Ya. Pada hari ini kami pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sikap resmi dengan tegas mengutuk serangan yang dilakukan Israel terhadap Iran ini, yang jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan melemahkan dasar-dasar hukum internasional. Dan Indonesia juga meyakini bahwa serangan ini beresiko untuk memperburuk ketegangan di kawasan dan bahkan berpotensi untuk memicu konflik yang lebih luas. Dan makanya dalam hal ini pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa semua pihak harus terus menahan diri secara maksimal untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Jadi sudah ada posisi resmi yang merupakan refleksi dari pandangan Indonesia terhadap situasi yang terjadi sekarang. Ya, Anda sendiri secara pribadi melihat apa sebenarnya yang terjadi sehingga kemudian Israel lagi-lagi melanggar istilahnya kedaulatan sebuah negara sehingga melakukan serangan kepada Iran? Mungkin saya hanya akan membatasi diri saya untuk memberikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan dari pemerintah Indonesia terhadap berbagai hal yang menjadi common concern. Kalau masalah analisa segala macam saya serahkan kepada mungkin Mas Segaf, biasanya lebih tajam nih pengamatannya. Tapi yang pasti, sebagaimana yang pernah disampaikan secara terpisah oleh Bapak Presiden ataupun Bapak Menteri Luar Negeri terkait dengan situasi di Timur Tengah pada umumnya, kita melihat bahwa tindakan yang dilakukan Israel dalam beberapa konflik yang melibatkan banyak negara di kawasan, terutama terkait dengan situasi saat ini di Palestina, khususnya di Gaza, ataupun juga di beberapa negara lainnya, itu sudah tidak dapat dibenarkan lagi dari sudut apapun. Sudah, dan istilahnya semua hukum internasional sudah dilanggar oleh Israel. Dan juga dalam hal ini tentunya serangan yang dilakukan saat ini pun sebetulnya sudah jelas-jelas melanggar piagam PBB. Jelas melanggar melakukan serangan terhadap negara berdaulat lainnya. Itu yang kita kecam karena terkait langsung dengan tatanan hukum internasional yang sebetulnya kita pegang bersama. Ya, dalam hal ini apakah Indonesia menganggap perlu untuk melakukan upaya diplomasi khusus, Pak Roy? Tentu yang pasti kita selalu berkoordinasi dengan semua negara, baik itu negara yang terlibat langsung ataupun juga dengan masyarakat internasional secara luas. Karena bagaimanapun Indonesia meyakini, dan juga ini disampaikan pada posisi resmi pemerintah Indonesia yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa kita sangat meyakini bahwa cara untuk menyelesaikan permasalahan, perbedaan hanya dapat dilakukan dengan cara-cara damai sesuai dengan hukum internasional. Dialog harus dikedepankan, upaya diplomasi harus dikedepankan, bukan lewat cara-cara kekerasan. Dan hal ini yang kita lihat masih unfortunately sangat di-ignore, dikesampingkan oleh banyak pihak yang saat ini terkait, sehingga kita akan terus melakukan apa yang kita bisa, termasuk untuk meremind, untuk mengingatkan kembali para aktor yang terkait untuk dapat melakukan hal yang beradab, kalau saya boleh bilang civilized, untuk melakukan settlement terhadap dispute-nya. Ya, itu kata kuncinya Pak Roy, beradab, civilized ya. Tapi kalau kita menggunakan diksi beradab tadi, apakah masih memungkinkan pendekatan diplomasi, dialog, kalau itu kemudian dilakukan oleh sebuah negara seperti Israel yang menurut Anda sendiri tadi sudah banyak sekali pelanggaran internasional yang dia lakukan? Nah, yang penting kan sebetulnya what next. Karena kita tahu bahwa betul saja mungkin ada satu aktor, satu negara yang akan terus melakukan hal yang sudah dia sering lakukan selama ini. Tapi kita juga harus tahu bahwa bagaimana merespon secara lebih tepat supaya kita tidak terjerumus menjadi aktor yang sama jeleknya dengan apa yang melakukan serangan yang kita kecam seperti itu. Oleh sebab itu kita sangat mempercayai bahwa kita perlu memaksimalkan upaya kita lewat forum-forum internasional, terutama forum regional ataupun multilateral seperti OKI, PBB, terutama dalam hal ini Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil langkah-langkah sesuai mandatnya
yang diharapkan bisa membantu untuk menurunkan eskalasi di kawasan dan mungkin pada saatnya nanti mencari solusi yang lebih durable. Ya, oke. Saya kembali ke Pak Faisal. Pak Faisal, terakhir kita bicara tentang bagaimana kehebatan Badan Intelijen Israel Mossad. Dengan kata lain, Anda sebenarnya mau mengatakan bahwa badan intelijen yang paling hebat sekarang, the best intelijen di dunia itu adalah Mossad, begitu? Sehingga yang lain bisa kecolongan. Ya, ini dalam konteks Iran ya, Mossad lebih berhasil. Mereka berhasil pertama kalau istilahnya makan bubur panas dari pinggir-pinggirnya lewat Nasrallah, milisi pemimpin Hizbullah, kemudian juga Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, kemudian juga sekarang malah langsung ke istilahnya yang bikin bubur lah istilahnya, itu Iran. Ini kecolongan besar. Dan dalam konteks kalau tadi Pak Roy bilang diplomasi, bahasa diplomasi, saya kira untuk Israel bahasa diplomasi itu sebenarnya sudah tidak berlaku karena ini bukan baru. Di Gaza sendiri mereka terang-terangan melakukan kejahatan genosida. Ya. Dan sebenarnya yang harus dilakukan seperti saya berkali-kali sampaikan bahwa harus ada sanksi politik dan ekonomi. Kalau bisa sanksi militer terhadap Israel. Itu bagaimana untuk membuat jera Israel. Siapa yang bisa ngasih sanksi pada Israel? Dia aja udah anggap negara lain, bahkan PBB udah nggak ada apa-apanya itu, Pak Faisal. Nah itu makanya butuh kesolidan dari semua negara untuk melakukan sanksi politik. Sanksi politik dalam arti negara-negara yang punya hubungan diplomatik ataupun hubungan secara rahasia dengan Israel harus memutuskan. Termasuk Indonesia. Kalau misalnya... Ya kita kan nggak ada hubungan diplomatik dengan Israel gitu kan, tapi upaya ekonomi juga sama, negara-negara yang punya hubungan ekonomi ya harus memutuskan hubungan ekonomi. Saya kira itu yang harus dilakukan karena ya PBB tadi yang bisa menerapkan sanksi militer kan hanya Dewan Keamanan. Hanya saja ya, Israel mendapat perlindungan dari Amerika Serikat yang selama ini selalu memveto setiap rancangan resolusi yang dianggap memojokkan, jangankan memberikan sanksi, memojokkan Israel saja diveto oleh Amerika. Termasuk gencatan senjata di Gaza permanen itu kan diveto oleh Amerika Serikat. Iya, betul. Nah, ini saya mau minta pendapatnya Pak Roy soal apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi. Karena itu pendapat dari wartawan perang yang sering berada di lokasi perang. Tapi kan sebagai negara berdaulat kita punya strategi diplomasi. Pak Roy, bagaimana merespons apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi? Betul, apa yang harus disampaikan Mas Faisal tadi banyak yang sangat on point. Tapi saya begini, saya tidak bisa bicara atas nama negara lain. Tapi for sure untuk Indonesia, the fact bahwa dengan tekanan sebesar apapun dan juga sudah menjadi rahasia umum, banyak yang terbilang sudah berkali-kali menunjukkan adanya upaya dari Israel untuk membuat Indonesia dapat membuka hubungan diplomatiknya. Dan itu tidak dilakukan oleh Indonesia. Karena apa? Karena kita true to ourselves. Karena kita jelas kembali kepada mandat konstitusi kita, turut serta menciptakan perdamaian dunia. Kemudian juga ketika kita bicara masalah kemerdekaan, perdamaian abadi, juga kembali ke semangat Konferensi Asia Afrika 1955 Bandung. Kita masih punya utang terhadap pembebasan Palestina, actually. Dan hal ini menunjukkan bahwa kita true to ourselves belum akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel apabila Palestina belum diselesaikan, belum menjadi sebuah negara yang berdaulat. As simple as that. Tapi kita to ourselves. Tekanan sangat besar. Nah, ini menunjukkan bahwa hal ini pun tidak mudah. Tapi tetap kita akan lakukan dan kita akan ajak negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Perkara apakah itu bisa dilakukan secara masif? Tentunya itu ideal. Tapi kita akan terus melakukan apa yang kita bisa di dalam kontrol kita paling tidak untuk terus membantu situasi di kawasan supaya tidak menjadi lebih menegang kembali. Oke, Pak Roy, ketika kita bicara upaya diplomasi, khususnya mensikapi soal serangan Israel ke Iran, tapi di bagian lain bumi ini juga tindakan Israel kepada warga Palestina, bagaimana darah, nyawa itu bisa melayang begitu saja. Masihkah kita harus percaya pada upaya diplomasi pada sebuah negara yang mereka sendiri tidak menghargai negara lain, Pak Roy? Itu yang saya bilang tadi. Temptation-nya, godaannya adalah ketika manusia itu akan melakukan hal yang sama yang sebetulnya dikecam oleh dirinya.
Dan dalam hal ini kalau kita masih percaya hukum internasional, kita masih percaya mengenai piagam PBB yang kita sebenarnya masih pegang ya. Jadi saya pikir yang harus dilakukan bersama-sama adalah bagaimana memarginalize, meminggirkan supaya yang si pelaku-pelaku yang tidak comply dengan hukum internasional itu menjadi secluded. Ya. Dan ini sudah terbukti bahwa upaya kita bicara dengan negara-negara lain, terutama negara-negara dari beberapa negara maju termasuk negara Eropa ya, yang mulai mengakui kemerdekaan Palestina, mengakui keberadaan Palestina sudah makin bertambah. Tanggal 17 Juni mendatang, minggu depan akan ada high level conference di PBB untuk masalah two state solution. Ini juga sebuah kemajuan. Jadi lagi-lagi di luar konteks apa yang sedang kita bahas sekarang terkait masalah Iran, bahwa bagaimanapun kita sangat masih percaya bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan, yang mungkin jangan fatigued gitu, jangan capek. Ini bukan sprint, ini maraton. Dan juga at the same time kita berharap kesolidan dari negara-negara yang like minded, yang memiliki pemikiran yang sama. Mas Faisal tadi bilang, jadi memang betul kita kasarnya jangan gampang digembosin. Negara-negara yang sudah memiliki hubungan diplomatik segala macam mungkin sudah saatnya untuk memutuskan hubungan diplomatik. Kita tidak punya. Ya, kita akan bilang sama mereka ya please consider, kalau nggak bisa memutuskan hubungan diplomatik mungkin kalian bisa mengconsider memberikan sanksi dalam bentuk lain. Paling kita measures supaya terlihat bahwa international community unhappy dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Ya. Demikian. Baik, Pak Roy, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami dan tidak lupa kami ucapkan selamat menyambut dan menjalankan tugas baru sebagai Duta Besar Indonesia di Iran. Terima kasih, selamat malam Pak Roy. Terima kasih Pak Faisal. Baik, dan saya masih akan terus melanjutkan diskusi dengan Pak Faisal Assegaf tentunya di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.